wabarakatuh. Sahabat sehat RSUD Banyumas, senang sekali pada hari ini kita bertemu lagi dalam acara Dompokan Putri Domas seputar materi dan informasi dokter dan orang-orang mumpuni di RSUD Banyumas. Bersama saya, Titania, kali ini akan memandu acara Dompokan Putri Domas yang akan membahas tentang peran fisioterapi pada low back pain atau nyeri punggung bawah. Sudah hadir duduk di sebelah kanan saya narasumber yang ahli dalam bidangnya dan termasuk salah satu fisioterapi senior di RSUD Banyumas, yaitu Bu Erna Widianti. Selamat siang Bu Erna. Selamat siang Mbak Tania. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Mbak Tania. Tentunya Bu Erna sudah sangat siap ya Bu untuk menyampaikan materi yang akan dibahas kali ini. Kali ini kita akan membahas peran fisioterapi pada low back pain ya Bu. Mungkin sahabat sehat di rumah masih ada nih yang belum mengerti tentang apa itu fisioterapi. Mungkin Bu Erna bisa bantu untuk menjelaskan. Ya, fisioterapi menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 tahun 2015 tentang standar pelayanan fisioterapi, yaitu fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan meliputi fisik, elektroterapis, dan mekanis, dan pelatihan fungsi dan komunikasi. Luas juga ya Bu, lingkup pelayanan dari fisioterapi sendiri, dan penanganannya juga tidak hanya menggunakan alat, manual, pijat, tapi juga ada dengan latihan. Untuk kasus-kasus yang bisa ditangani oleh fisioterapi sendiri itu apa aja ya Bu? Oh ya, kasus-kasus yang ditangani fisioterapi itu banyak ya. Seperti kita tadi judulnya kan LBP atau nyeri punggung bawah. Itu ada nyeri punggung bawah, terus namanya rematik, osteoartritis di lutut, bisa di bahu juga bisa, terus patah tulang juga bisa untuk kasusnya. Terus ada kasus-kasus stroke, ada yang namanya buyutan, itu namanya kalau medis Parkinson, terus radang otak yang namanya encephalitis, terus ada yang lumpuh itu tahu-tahu lumpuh dari tangan sama kaki atau cuman dua-duanya saja, itu juga bisa ditangani fisioterapi. Terus untuk anak-anak bisa kita menangani dari mulai bayi baru lahir. Misalnya bayi itu ada masalah, bayi baru lahir itu ada masalah di gangguan menetek. Kita bisa untuk melakukan fisioterapi dengan latihan menetek ibu dengan gangguan oral, kita masas dan oral terapi. Terus bisa saja dengan bayi baru lahir kita ada yang namanya bahu tidak bisa ngangkat, namanya air paralisis. Bisa juga dengan tortikolis itu tengeng, bayi baru lahir ada benjolan, itu bisa ditangani fisioterapi. Terus ada yang namanya kebugaran, misalnya ada senam hamil. Hamil itu kita waktu hamil umur 6 bulan kita bisa melaksanakan untuk senam hamil. Terus senam nifas itu kalau di Banyumas setelah lahir, kalau postpartum langsung atau sesar setelah hari pertama langsung dilaksanakan senam nifas. Terus senam lansia, terus senam asma, senam stroke. Untuk penderita stroke biasanya itu ada paguyuban club stroke, kita melakukan senam stroke. Terus senam refleksi. Terus untuk itu untuk gangguan jantung bisa kita melaksanakan dengan terapi latihan, terus dengan BTPS membantu dan melatih untuk pasien-pasien jantung. Misalnya kita metodenya dia udah sampai mana, itu kita bisa untuk lakukannya. Nah kalau kemarin itu pasien-pasien post covid maupun covid, kita bisa melaksanakan di pas waktu perawatan di covid maupun setelah post namanya long covid, kita bisa melakukan untuk
fisioterapi pada pasien-pasien COVID. Terus bisa juga pada penyakit paru-paru, bisa juga kita melakukan tes terapi. Dulu kita sebelum ada COVID kita melakukan nebulizer, tapi sekarang setelah COVID jarang kita menggunakan nebulizer, hanya tes terapi aja, tepuk-tepuk depan sama belakang. Terus untuk kasus lagi itu ada yang namanya luka bakar. Luka bakar bisa dilakukan fisioterapi. Biasanya luka bakar itu ada gangguan dari keterbatasan gerak, ada yang nggak bisa nekuk, ada yang malah gangguan aktivitas sehari-harinya, maka kita melakukan untuk fisioterapinya. Terus luka karena tirah baring, tirah baring misalnya tidur lama, dia berapa minggu kadang-kadang ada lukanya, makanya kita lakukan untuk fisioterapinya, bagaimana posisi miringnya, terus bagaimana biar tidak terjadi luka di tulang belakangnya. Bisa juga ada infeksi kulit. Infeksi kulit misalnya kulit itu ada merah-merah, ada apanya. Kita lakukan kalau dia posisi dia tidurnya posisi menetap, biasa saja terjadi untuk infeksi kulitnya. Jadi kita untuk melakukan fisioterapinya banyak sekali. Terus ada untuk olahraga, kan ada cedera lutut. Cedera lutut kita bisa melakukan, misalnya ada terkenalnya orang namanya ACL, PCL atau meniscus. Kan orang-orang awam udah pada tahu itu kalau olahraga namanya cedera ACL, cedera PCL, cedera meniscus. Kita bisa melakukan fisioterapinya. Terus cedera di ankle istilahnya atau kesleo itu bisa kita lakukan fisioterapi juga. Bisa saja kita pakai tapping, di pembalut apa-apa itu bisa. Sudah cukup banyak ya Bu kasus-kasus yang dapat ditangani oleh fisioterapi. Tadi sudah disebutkan oleh Bu Erna, dan salah satunya yang akan kita bahas lebih dalam yaitu ada low back pain. Low back pain itu sendiri apa Bu? Oh ya, low back pain itu kumpulan gejala klinis yang menyebabkan adanya rasa nyeri, rasa pegal, perasaan tidak nyaman pada punggung bawah dengan atau tanpa menjalaran ke tungkai. Nah ya, jenis-jenis LBP atau low back pain itu ada yang disebabkan oleh patologi. Patologi itu misalnya ada tumor, ada tumor di tulang belakang, ada patah tulang, itu dirongsengkan pada patah tulangnya, itu yang patologi spesifik. Terus ada yang karena istilahnya saraf kejepit, kalau di medisnya HNP, itu kan di MRI kelihatan yang namanya di MRI ada namanya HNP, itu bisa merupakan LBP yang spesifik. Kalau yang non spesifik misalnya trauma, istilahnya trauma itu istilahnya cedera untuk tulang, cedera habis kecelakaan bisa saja. Terus cedera kecelakaan kita misalnya orang baru jatuh dari ketinggian apa, atau cedera dari salah posisi misalnya dia posisi dari duduk terlalu bungkuk atau terlalu mereng kiri mereng kanan, bisa terjadi timbul itu. Terus mengangkat yang terlalu dari posisi yang benar, harusnya mengangkat langsung blek kayak gitu, bisa juga terjadi LBP yang namanya non spesifik ya. Terus makanya terjadi terus postur tubuh yang nggak bagus, postur tubuh yang selalu mereng terus atau posisi bungkuk terus, bisa terjadi namanya LBP. Terus apalagi itu untuk kelelahan, misalnya terlalu kelebihan berat badan bisa juga terjadi nyeri pada pinggang bawah, karena ototnya akan mengalami kelelahan, terus ada kelemahan, dan konsekuensinya akan mengalami spasme itu namanya, kalau bahasa ininya tegang,
dan menimbulkan nyeri. Untuk faktor resiko mungkin yang memperberat jadi mungkin terjadinya low back pain sendiri itu apa ya Bu? Ada nggak? Oh ya, faktor-faktor dari LBP itu ada yang dari individunya sendiri, misalnya usia mulai meningkat pada usia 35 tahun, puncaknya pada usia 55 tahun. Itu bisa terjadi LBP atau nyeri bojok gitu tadi. Karena penurunan fungsi tubuh sejalan dengan pertambahan usia menimbulkan berkurangnya kekuatan otot dan jaringan penyangga tulang, kepadatan tulang dan fungsi-fungsi tubuh yang lain, menimbulkan aktivitas yang berlebihan, menimbulkan tulang belakangnya itu risiko terjadi trauma di daerah tersebut. Terus untuk jenis kelamin, bisa wanita usia lebih dari 60 tahun lebih risiko daripada pria. Ya, karena pada wanita terjadi hormon estrogen dan berkurangnya kepadatan tulang sehingga terjadi pengeroposan tulang. Nah, ada lagi faktor yang risiko dari LBP tadi, obesitas dan kurang olahraga. Kegemukan akan meningkatkan beban pada area punggung bawah, sementara kurang olahraga, kelelahan akan membuat jaringan otot dan penyangga tubuh menjadi lemah dan akan meningkatkan risiko terjadinya trauma daerah tersebut. Faktor lagi ada yang postur tubuh tadi yang kurang baik tadi. Terus perokok, perokok punya risiko untuk osteoporosis atau pengeroposan tulang istilahnya. Terus gangguan psikososial seperti stres, depresi, cemas itu bisa menimbulkan untuk risiko dari LBP tersebut. Terus ada faktor dari pekerjaan. Nah, pekerjaan yang duduk atau berdiri lama, statik itu menimbulkan terjadi LBP juga. Terus pengoperasikan alat yang bergetar kayak misalnya pakai bor atau yang kendaraan itu namanya alat berat itu bisa menimbulkan LBP juga. Iya, jadi kita kalau yang sakit-sakit pekerjaan itu harus dikurangi yang terlalu yang statik ya. Harusnya kita sering gonta-ganti lah posisinya. Terus sering mengangkat menarik beban yang posisi salah itu juga tadi bisa. Terus banyak membungkuk juga terjadi untuk pekerjaan nyeri pada pinggang. Nah, kayaknya itu sih untuk tadi faktor-faktor risiko ya. Lalu bagaimana peran fisioterapi terhadap pasien LBP Bu? Oh ya, pertama misalnya kita melakukan ada pasien-pasien LBP kan kita periksa dulu ya. Kita periksa dulu, mulai asesmen, tanya dulu bagaimana rasanya apa yang dirasakan. Nah, dari pinggang apa sampai kaki apa baru kita tes, melakukan pemeriksaan misalnya ada gerakan, kita gerak-gerakan aktifnya bagaimana, kalau tidak bisa pasifnya, terus dilakukan tahanan atau pemeriksaan tes khusus untuk LBP. Ada yang namanya tes untuk di ruang fisioterapi lah, ada yang namanya tes lasek, neri, braga, dan bisa itu untuk pemeriksaannya. Terus untuk pemberian terapinya, untuk modalitasnya kita ada penyinaran ya. Di LBP itu ada penyinaran pakai inframerah, diatermi itu kalau di fisioterapi ada SWD dan MBD. Nah, kalau terus untuk ini ada lagi yang namanya untuk gelombang suara, gelombang itu ultrasonik namanya. Itu untuk mengurangi spasme atau kaku otot, itu bisa menggunakan ultrasonik tadi. Terus mengurangi nyeri bisa saja dengan menggunakan TEN atau ES atau SWT yang terkenal sekarang ini untuk di rumah sakit Banyumas yang baru namanya SWT. Alatnya getar itu untuk mengurangi nyeri. Itu bisa juga dengan alat kalau ada saraf kejepit kita menggunakan dengan alat traksi. Kalau di rumah sakit Banyumas sekarang ada alat traksi. Untuk tarik traksi itu bisa untuk saraf kejepit di leher, traksi servikal, untuk di tulang belakang namanya traksi lumbal.
kita untuk traksinya juga tergantung kita menentukan berat badannya berapa. Jangan kalau itu untuk traksi kan misalnya itu tergantung berat badannya, untuk lumbar berapa kilo, untuk maksimal kalau lumbar kan maksimal sepertiga berat badan, untuk traksi servikal cuma 1/6 maksimal berat badan. Makanya kita harus tahu berat badan pasien itu kalau mau ditraksi. Tapi itu juga kalau yang osteoporosis tidak perlu pakai traksi. Karena apa? Karena takutnya malah pengosan tidak bagus untuk memakai alat traksi. Makanya fisioterapi harus pintar-pintar gunakan alat-alat itu. Nah, bisa saja kita dengan menggunakan yang namanya masas atau rilis di daerah tulang belakang. Rilis itu masas tapi yang lembut itu bisa. Nah, namanya latihan. Nah, latihan pasien-pasien itu kan ada yang namanya spasme, tadi kaku otot, dengan terus ada yang namanya diulur, otot-otot itu diulur biar biar pasiennya nyaman. Jadi ada penguluran otot-otot itu, jadi pasiennya bisa memperbaiki posturnya, juga mengurangi nyerinya juga. Terus ada lagi yang namanya otot masalahnya di tulang punggung ada kelemahan, bisa ditingkatkan dengan peningkatan kekuatan otot. Kita berarti latihannya untuk peningkatan otot itu. Itu kan tadi ya untuk yang sudah menderita low back pain. Mungkin ada yang di rumah, ada sahabat yang ada di rumah nih Bu, pengen jaga-jaga nih supaya nggak sampai kena low back pain. Apa ada upaya untuk pencegahan terhadap low back pain yang bisa kita lakukan Bu? Oh ya, itu misalnya itu olahraga teratur 3 kali seminggu ya, dengan memperkuat otot-otot tulang punggung, menstabilkan tulang belakang dan tulang belakang yang lebih baik. Itu olahraga yang baik itu renang istilahnya. Yang paling baik untuk pasien yang nyeri pinggang itu untuknya renang. Terus ada lagi jaga postur tubuh yang baik, tadi posisinya bagaimana saat istirahat, saat duduk itu juga baik bisa. Terus mengangkat benda berat pada posisi tubuh yang benar. Jangan langsung pasien itu langsung dari dari jongkok langsung berdiri, itu juga nggak bagus. Harus mulai dari ini dulu, jongkok dulu baru berdiri. Jadi gitu kurang lebih untuk upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah jangan sampai terkena low back pain. Oke, jadi apabila sahabat sehat yang ada di rumah memiliki keluhan seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Erna, mungkin bisa datang ke fisioterapi di RSUD Banyumas. Kami ada 11 fisioterapi yang siap melayani dengan sepenuh hati dan juga didukung dengan alat-alat yang cukup lengkap ya Bu. Alhamdulillah lengkap lah fisioterapi. Iya. Baiklah Bu Erna, untuk pembahasan kali ini kita cukupkan ya Bu. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bu Erna tadi bermanfaat untuk sahabat sehat yang ada di rumah. Terima kasih kepada sahabat sehat RSUD Banyumas dimanapun berada yang telah mengikuti Dompokan Putri Domas kali ini. Mari selalu ikuti acara ini di lain waktu dengan narasumber yang berbeda, materi berbeda. Jika sahabat sehat RSUD Banyumas ingin memberikan usulan terkait tema atau judul isi materi dan informasi Dompokan Putri Domas di acara yang akan datang, silahkan tulis di kolom chat dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Saya dan narasumber pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.